Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 711. Mengejutkan, mendebarkan, menakjubkan. Ini tentu saja hal yang paling berkesan dalam kehidupan orang-orang yang hadir pada upacara ulang tahun. Yuna Shaw, Yvette Yanes, Carter Cowan, dan lainnya tidak pernah menyangka akan melihat Harvey York di sini. Selain itu, dia adalah satu-satunya penguasa sejati di tengah-tengah mereka. Ethan Hunt tidak memberi orang lain kesempatan untuk terkesan. Sebagai gantinya, dia membungkuk dan berkata, "Kepala instruktur, silakan duduk di barisan depan bersama bawahan Anda. Kursi itu milik Anda. Hanya kursi itu yang layak untuk Anda." Harvey sedikit mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah." Pada saat ini, hampir semua orang akhirnya datang. Ethan perlahan berbalik, melihat orang-orang dari York, dan berkata, "Yonathan York, Quinton York, tidakkah kalian ingin tahu siapa ini? Aku akan mencerahkanmu. Orang ini untuk sementara meninggalkan Baku 3 tahun lalu. Saat itu, dia memegang gelar Prince York. Dia akhirnya kembali 3 tahun kemudian. Jika dia bersedia memegang gelar itu, dia akan tetap menjadi Prince York. Tak satu pun dari kalian dari York yang bisa menghentikannya." "Apa? Harvey adalah Prince York. Dan juga kepala instruktur. Bagaimana mungkin?" Rosalie Nighswell terkejut. Dia masih memiliki keraguan tentang Harvey, berpikir bahwa dia hanya membual. Namun, pada saat ini, Harvey tiba-tiba menjadi Prince York yang legendaris. Pada saat yang sama, dia adalah legenda hidup dan kepala instruktur SWAT Camp. Bruce Cloud yang baru saja mengejek Harvey tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bruce putus asa saat ini. Pria yang terus dia hina dan cemooh adalah Prince York yang legendaris. Dia sudah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Southlight 3 tahun lalu. York, Prince York. Itu menjelaskan mengapa Harvey tidak menganggap serius ejekan itu padanya, bahkan sedikit pun. Bukan karena dia takut. Itu karena dia tidak perlu berselisih tentang sesuatu yang begitu sepele dengan si miskin. Akankah naga suci yang tinggi dan maha kuasa peduli dengan semut di telapak kaki mereka? Naga suci bahkan tidak memenuhi syarat untuk diinjak-injak sampai mati. Yang paling penting, naga suci saat ini jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Cynthia Zimmer juga basah oleh keringat dingin dan dia menatap Harvey dengan sedikit ketakutan. Harvey tidak peduli ekspresi apa yang orang lain tunjukkan. Meskipun demikian, ketika dia melihat ekspresi ketakutan Cynthia, dia mau tidak mau mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya. Dia kemudian tersenyum. "Hei gadis kecil, bukankah kamu seharusnya berani? Mengapa? Sudahkah kamu belajar untuk takut sekarang? Tapi tidak peduli apa itu, aku masih saudara iparmu. Kemari." Harvey berdiri dan berjalan keluar lebih dulu. "Oke." Cynthia linglung, tapi tetap saja, dia mengikuti di belakang Harvey. Semua mata tertuju padanya. Ethan secara pribadi memimpin. Harvey dan Cynthia mengikuti di belakangnya, selangkah demi selangkah menuju depan. Melihat Harvey dan dua lainnya semakin dekat, hati Bruce dan yang lainnya benar-benar ada di mulut mereka. Pada saat ini, jantung mereka berdetak sangat cepat sehingga jantung mereka akan keluar dari dada mereka. Tiba-tiba, Harvey berhenti di barisan Rosalie dan Bruce. Pada saat ini, Rosalie dan Bruce memiliki ekspresi yang berbeda. Bruce lebih suka dia mati sekarang. Ini karena jika Prince York meributkannya, dia bisa langsung menghancurkan Cloud. Rosalie masih bisa tetap tenang. Namun, dia masih tidak bisa berbicara apa yang ingin dia katakan. Harvey tersenyum tipis pada Rosalie dan berkata, "Kirimkan salamku kepada Tuan Nighswell." Rosalie tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan saat ini setelah mendengar kata-kata itu. Bab 712. Rosalie Nighswell masih curiga pada Harvey York beberapa waktu lalu. Dia berpikir bahwa dia sedang membicarakan pembicaraan besar tentang semua yang dia sebutkan.
Dia akan kembali dan membujuk kakeknya untuk tidak tertipu oleh pria ini di masa depan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan. Jika dia bingung sebelumnya, dia bahkan lebih bingung sekarang. Tatapan acuh tak acuh Harvey jatuh ke Bruce Cloud lagi. Harvey hanya meliriknya, tidak ada kata yang terucap. Namun, Bruce berkeringat dingin pada pandangan Harvey. Tubuhnya benar-benar di luar kendali saat berikutnya. Dia langsung berlutut di tanah. Harvey tidak pernah menatapnya lagi setelah itu. Dia hanya tidak layak. Setelah berjalan perlahan ke depan, Ethan Hun menarik kursi untuk Harvey duduk. Harvey kemudian duduk dengan santai. Di sebelahnya ada Ethan dan Cynthia, dan di samping mereka ada Kyle Quinlan, Yul Graham, dan yang lainnya. Mereka semua tahu ketika Harvey muncul. Alasan mengapa Ethan muncul di sini hari ini dengan seragam. Ini karena dia tidak datang untuk menghadiri apa yang disebut upacara ulang tahun. Dia ada di sini dalam misi penting. Itu untuk melindungi Harvey, Prince York, kepala instruktur. Hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi hari di mana keluarga York dan Prince York yang legendaris bentrok. Apakah ini upacara ulang tahun? Tidak. Itu datang dengan banyak harapan. Pada saat ini, bahkan orang-orang besar di Provinsi Southlight menyesal hadir dan ingin melarikan diri pada saat itu juga. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa bergabung dalam pertempuran para tokoh terkemuka di Southlight? Harvey sedikit mengangkat tangannya dan melambai. Ethan segera mengerti. Dia berjalan ke atas panggung dan melihat sekeliling. Dia kemudian berkata dengan dingin. Kalian semua harus segera pergi, ini tidak termasuk orang-orang dari York. Adapun masalah hari ini, siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun dan ada sedikit rumor di luar, kalian tahu apa yang akan terjadi padamu. Ya. Siapapun yang berani menceritakan apa yang terjadi hari ini, aku, Kyle Quinlan tidak akan membiarkannya pergi. Kyle adalah orang pertama yang berdiri. Dia berada di urutan kedua dalam komando Southlight. Pernyataan ini sudah menunjukkan begitu banyak. Setelah itu, dia sedikit membungkuk pada Harvey. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa melihat anggota York. Dia mengambil pendiriannya dan membuatnya jelas. Tidak hanya Kyle Quinlan, komandan kedua Southlight tidak akan campur tangan dalam urusan internal keluarga York, tetapi dia juga memihak Harvey kali ini. Ini karena, menurutnya, orang ini bukan hanya Prince York. Dia juga memiliki identitas yang menghancurkan bumi sebagai kepala instruktur dari SWAT Camp. Apapun yang Anda katakan, Prince York. Yul tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia berdiri dan dengan cepat pergi. Karakter besar lainnya yang hadir juga mengambil posisi mereka saat ini. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Apakah mereka masih membutuhkan seseorang untuk memberi tahu mereka? Prince York, sungguh seorang pangeran. Meskipun Yonathan York sedikit terkejut, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sedikit menyipitkan matanya saat ini. Dia kemudian tiba-tiba membukanya setelah beberapa saat dan berkata, "Sepertinya aku terlalu baik 3 tahun yang lalu. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi hari ini." Ketua. Meskipun wajah Quinton York sepucat hantu, dia tetap tenang. Hari ini kita telah mempelajari kesalahan yang kita buat di masa lalu. Siapa yang peduli jika dia adalah Prince York dan kepala instruktur? Lalu, jika kita bisa menyingkirkannya 3 tahun lalu, hari ini, kita bisa melakukannya lagi. Bagaimanapun, kita masih otoritas tertinggi di Provinsi Southlight. York, percaya diri, arogan, mendominasi. Ekspresi Quinton saat ini dingin. Harvey berada di atas angin dibandingkan 3 tahun lalu juga dalam harapannya. Namun, siapa yang peduli? Dia adalah pemimpin dari 4 terkenal York. Quinton York. Bab 713. Segera, hanya ada 2 kelompok orang yang tersisa di tempat kejadian. Di satu sisi ada orang-orang dari York. Di sisi lain adalah Harvey York, Ethan Hun, dan Cynthia Zimmer. Ekspresi para anggota York akhirnya kembali normal.
Dua kata, Prince York, memang membuat mereka stres dan membuat mereka sangat cemas. Namun, sebagai keluarga papan atas di Southlight, keluarga York tentu memiliki harga diri yang harus dijunjung tinggi. Siapa yang peduli jika dia adalah Prince York? 3 tahun lalu, mereka bisa memaksanya keluar dari Bakwood. 3 tahun kemudian, tentu saja, mereka akan bisa melakukannya lagi. Ada bau dupa di ruangan di bawah panggung. Queenie York mengenakan pakaian polos, berlutut di satu sisi dan wajahnya tetap diam. Nenek York perlahan membuka matanya pada saat ini. Dia memegang tongkat kepala naga yang bertatahkan berbagai permata di tangan kanannya, dan perlahan bangkit. Putra yang tidak berbakti itu, apakah dia ada di sini? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang penuh kerutan memberikan tampilan yang berarti. Nenek York, dia ada di sini. Terlebih lagi, Dewa Perang nomor 1, Ethan Hun juga bersamanya di sisinya. Dia bahkan memanggilnya sebagai kepala instruktur. Queenie berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya beruntung dia tidak mati ketika dia terdaftar di medan perang Euro-Amerika. Apakah dia berpikir bahwa dia seseorang hanya karena dia dipanggil sebagai kepala instruktur? Prince York, itu hanya lelucon. Jika bukan karena aku yang telah membantu keluarga York selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin anak ini bisa menertawakan nama keluarga York? Nenek York acuh tak acuh. Ayo pergi, Queenie. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan keturunan yang memalukan ini. Aku belum melihatnya selama 3 tahun. Aku tak sabar untuk itu. Nenek York penuh energi. Nenek, jangan khawatir. Kakak kedua telah membuat persiapan yang diperlukan. Aku juga telah mengatur tentara. Queenie berkata meyakinkan. Wanita tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Oke, beritahu Quinton, aku tidak menyalahkannya karena berhati lembut 3 tahun lalu. Jika dia mengulangi kesalahan yang sama 3 tahun kemudian, maka aku bisa membiarkan Stephen atau Wayne menggantikannya segera. Nenek York tampak sangat dingin. Dia adalah Nenek York dari keluarga York. Namun, ketika dia menikah dengan kakek York dari York, itu karena pengaruh dari York. Sekarang, kakek York telah meninggal selama bertahun-tahun. Baginya, tentu saja, dia adalah orang berikutnya yang bertanggung jawab atas keluarga York. Queenie sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Queenie, kau tidak boleh melupakan identitasmu. Kau bukan keturunan York. Kau sama denganku. Kita berdua berasal dari garis keturunan yang lebih mulia dan murni. Meskipun York adalah keluarga teratas Southlight. Namun, keluarga kaya tempat kita dilahirkan setara dengan 10 keluarga teratas negara Harvey York, Prince York. Apakah dia pikir dia bisa mengubah nasibnya dengan kekuatan yang sangat kecil ini? Apakah kau masih ingin memimpin keluarga York menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas negara Apakah itu semua hanya lelucon? Jika bukan karena aku, keluarga York tidak akan ada hari ini. Akulah penguasa York yang sebenarnya. Wajah Nenek York penuh dengan penghinaan. Wajahku ini tanpa ekspresi. Dia hanya tersenyum setelah beberapa saat. Ya, Nenek, kamu benar. Nenek York melanjutkan dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Kali ini, aku akan membiarkan bocah ini, Harvey, mengerti. Jika aku mengakui dia, maka dia adalah Prince York. Jika aku tidak mengakuinya, maka dia bukan apa-apa. Baru 3 tahun. Apakah dia pikir dia bisa kembali? Pensiunan kepala instruktur. Dasar pecundang. Dia hanya lelucon besar. Wanita tua itu berjalan keluar perlahan setelah dia selesai berbicara. Queenie membuka tirai dengan tangannya. Saat Nenek York berjalan keluar dari ruangan, semua anggota York di tempat kejadian berlutut di tanah pada saat yang bersamaan. Selamat datang, Nenek York. Bab 714. Di tengah-tengah venue. Semua anggota York berlutut di tanah. Bahkan Quinton York yang kuat dan Yonathan York yang bijaksana adalah salah satu yang pertama berlutut. Pada saat yang sama, mereka sedikit mundur ke belakang untuk menunjukkan rasa hormat.
Ini karena orang yang muncul sekarang adalah Nenek York dari York. Diyakini bahwa wanita tua itu berasal dari keluarga kaya yang setara dengan 10 keluarga teratas negara H. Keluarga itu sangat kaya. Keluarga York hanyalah keluarga kelas 1 di South Light ketika dia menikah dengan kakek York. Juga setelah dia menikah dengan York, keluarga itu mulai tumbuh dengan mantap seperti biji wijen. Butuh waktu kurang dari 20 tahun bagi keluarga York untuk menjadi satu-satunya keluarga teratas di provinsi South Light, dan tetap seperti itu hingga hari ini. Di mata generasi yang lebih tua di South Light, Nenek York, Melissa Leo, adalah orang yang benar-benar membuat York naik peringkat. Kakek York meninggal ketika Harvey masih muda, dan dia tidak menjalani kehidupan yang nyaman. Dapat dikatakan bahwa meskipun keluarga York mengubah beberapa kemudi di tengah dan tahap selanjutnya, yang memegang kendali seperti kaisar selalu menjadi Nenek York. Di antara pucuk pimpinan keluarga York, hanya Harvey yang berani melanggar perintahnya. Dudu. Melissa berjalan keluar ke panggung perlahan pada saat ini. Tongkat kepala naga di tangannya mengetuk tanah, membuat suara tumpul setiap kali dia mengambil langkah. Itu seperti otoritas yang tidak bisa dihancurkan yang berjalan di bumi. Queenie berdiri dengan dingin dan tetap tinggal setelah dia mengantar Melissa ke panggung. Di antara kerumunan yang setengah berlutut di atas panggung, Harvey yang duduk di kursi dengan santai sambil menyilangkan kakinya, dan Ethan yang berdiri di samping Harvey menonjol di antara kerumunan. Harvey, kau lancang. Beraninya kau tidak berlutut di depan wanita tua itu. Yonatan memelototi Harvey dan berkata dengan nada dingin. Harvey, bahkan jika kau diusir dari York, kau masih harus menunjukkan rasa hormat kepada Nenek York. Beraninya kau masih duduk. Hanya Nenek York yang bisa duduk di posisi itu. Turun dari kursi itu saat ini. Harvey tetap diam. Anggota York berteriak sebagai tanggapan atas tindakan Harvey. Tidak peduli seberapa mengintimidasi Prince York, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Melissa Leo, orang yang bertanggung jawab atas York setelah bertahun-tahun. Harvey mengabaikan orang-orang itu. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dengan penuh minat. Dia kemudian menatap wanita itu dengan aura otoritas dan tiba-tiba tersenyum. Nyonya tua, kau masih menawan seperti biasanya bahkan setelah 3 tahun berlalu. Selamat. Selamat. Nenek York menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Harvey. Kau pasti tidak sabar menunggu aku mati kan? Harvey tersenyum dan mengangkat bahu. Dia berkata, bagaimana mungkin? Jika kau mati, siapa lagi yang bisa melindungi York yang berlutut di depanku? Siapa yang harus diandalkan? Yonatan York, atau yang disebut 4 terkenal York? Menurut pendapatku, mereka hanya lelucon. Kau sangat kasar. Si kerdil kecil, jika kau berani terus mengoceh di depan Nenek York, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu pergi. Yonatan York berteriak. Kakak, kau harus hormat saat menghadapi Nenek York. Kau tidak memiliki hak untuk berbicara dengan wanita tua seperti ini. Quinton York berkata dengan cemberut di wajahnya. Harvey tersenyum. Yonatan, Quinton, kalian berdua masih sama seperti 3 tahun lalu. Di depan penyihir tua ini. Kau bahkan tidak bisa berdiri tegak. Terutama kau, Quinton. Aku pikir kau setidaknya telah mencapai levelku setelah 3 tahun pengalaman. Sayangnya, kau lebih lemah dari yang aku harapkan. Harvey, ini bukan waktunya bagimu untuk berbicara omong kosong di sini. Apakah kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup hari ini? Stephen York, yang diam selama ini tiba-tiba berkata dengan nada dingin. Bab 715. Harvey York memandang Stephen York dengan sedikit ironis dan berkata, wah, saudara kembarmu masih cukup pintar, tetapi kau bodoh. Aku 100 kali lebih akrab dengan gaya penyihir tua dalam melakukan sesuatu daripada kau. Apakah kau tidak memikirkannya? Jika aku tidak percaya diri, bagaimana aku akan menginjakkan kaki di sini hari ini? Semua orang di York sedikit gelisah. Memang, Harvey York, yang dikenal sebagai Prince York menggunakan upayanya untuk membangun kembali York yang apatis. Keluarga York kemudian menjadi keluarga teratas di provinsi South Light hanya dalam 3 tahun.
Selama proses ini, dia adalah orang yang paling sering berhubungan dengan Nenek York dan Melissa Leo. Adapun anggota York lainnya, mereka bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan wanita tua itu setahun sekali. Jadi, orang yang paling mengenal Nenek York mungkin adalah dia. Ekspresi Stephen York berubah. Dia kemudian berkata dengan dingin beberapa saat kemudian. Harvey, bukankah Ethan Hunt yang ada di sampingmu adalah kartu truf terbesarmu saat ini? Apakah kau pikir kita akan datang tanpa persiapan? Ini hanya Ethan Hunt. Apakah kau pikir kau bisa menjatuhkan keluarga York dengan mengandalkan dia? Konyol. Harvey mengabaikan Stephen York, yang sedikit lepas kendali saat ini. Sebagai gantinya, dia menatap Yonathan York dan berkata dengan setengah tersenyum. Kepala yang paling baik padaku, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu aku bisa merebut kembali York di tanganku hari ini? Pada saat ini, kulit Yonathan York berubah untuk pertama kalinya. Jika Harvey bertingkah begitu arogan sebelum Nenek York keluar, maka dia masih bisa mengerti. Namun, karena Nenek York telah keluar, itu menunjukkan bahwa keluarga York memang sudah siap. Harvey masih sangat arogan dalam situasi ini. Atau dia benar-benar tidak waras. Kalau tidak, dia harus memiliki kartu truf lain yang tak terbayangkan di lengan bajunya. Namun, Harvey dipanggil Prince York. Bagaimana dia bisa bodoh? Pada titik ini, dia masih duduk di sini dengan santai, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan mental untuk menghadapi keluarga York. Tatapan Yonathan jatuh ke Ethan. Pemimpin legendaris dari 4 dewa perang di Southlight itu kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, hanya ada dia sekarang. Apa yang bisa dia lakukan sendiri? Mungkinkah seluruh SWAT camp telah menunggu di luar pusat konvensi saat ini? Jika seluruh SWAT camp dikatakan sebagai cadangan Harvey dan kartu truf pada saat itu, maka sepertinya masuk akal. Namun, mengguncang keluarga York seperti ini. Hehe. Bahkan jika Yonathan setengah berlutut, dia menunjukkan senyum sinis di wajahnya saat ini. Harvey yang sekarang tidak sama dengan Harvey dari 3 tahun lalu. Benar saja, orang-orang York yang sekarang jelas bukan orang-orang York dari 3 tahun lalu. Jika visi Harvey tetap sama seperti 3 tahun lalu, dia pasti akan mati mengenaskan kali ini. Ledakan. Nenek York, Melissa Leo, sepertinya tidak punya banyak kesabaran saat itu. Sementara itu, tongkat berkepala naganya mengetuk tanah lagi. Dia kemudian menatap Harvey dengan dingin. Kau sangat memberontak. Aku hanya ingin mengajukan pertanyaan kepadamu sebelum aku berurusan denganmu. Di generasi York ini, kau bukan orang yang paling menonjol. Aku memilihmu dan secara pribadi merawatmu, tetapi kau telah melanggar aku berkali-kali. Pada akhirnya, kamu diusir dari York. Apakah kau pernah menyesali ini? Harvey tertawa. Nenek York, jadi bagaimana jika aku menyesal, dan bagaimana jika tidak? Jika kau menyesalinya, hari ini, kau bisa berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Aku mungkin akan memaafkanmu dan membiarkanmu menjadi Prince York. Melissa Leo berkata dengan acuh tak acuh. Nenek York. Tidak. Nenek York, orang ini terlalu ambisius. Jangan bawa dia ke rumahmu. Nenek York, singkirkan dia. Mengapa repot-repot mendengarkan semua omong kosongnya? Bab 716. Bagaimana jika aku tidak menyesalinya? Ekspresi Harvey York tidak berubah sedikit pun. Sepertinya dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi Prince York lagi. Kalau begitu, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Setiap kata yang dikatakan Nenek York seperti pisau. Sebenarnya, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai cucuku sama sekali. Bagiku, kau hanyalah alat. Tidak ada yang mendengar kabar dari orang tuamu sejak mereka pergi ke pegunungan ke Ale. Kau tidak ditemani di York. Akulah yang memilihmu dan melatihmu. Namun, kau tidak akan patuh seperti anjing. Aku bahkan membiarkanmu bertanggung jawab atas York dan menjadi Prince York yang legendaris. Tapi bagaimana denganmu? Kau telah berulang kali menentangku lagi dan lagi. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, dia tahu bagaimana cara bersyukur.
Meskipun demikian, kau tidak. Menurut pendapatku, kau bahkan tidak pantas menyandang nama keluarga York. Yonatan menggemakan pernyataannya dan berkata dengan dingin di satu sisi. Harvey, apakah kau pikir kau bisa mengalahkan keluarga York? Jangan delusi. Kau tidak bisa melakukannya 3 tahun lalu. Kau tidak bisa melakukannya 3 tahun kemudian. Harvey menarik napas dalam-dalam. Tatapan acuh tak acuh jatuh ke tubuh Melissa. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengasuhnya, dia pasti akan membunuhnya hanya berdasarkan beberapa kata barusan. Dia merasa sangat kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa, di mata Nenek York, dia hanyalah alat, anjing yang dibesarkannya. Jika kau patuh, kau mungkin makan daging. Jika tidak, kau akan dibunuh dan dimakan. Namun, kata-kata Nenek York juga secara tidak langsung menguatkan beberapa tebakannya. Harvey mendapatkan kembali ketenangannya, dan matanya begitu dalam seperti jurang yang tak terlihat. Nenek York, karena kita sudah membicarakan hal ini, bisakah kita membicarakan beberapa hal? Melissa berkata dengan dingin. Kau bocah kecil, apakah kau pikir kau berhak menggonggong di depanku? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau tidak ingin tahu mengapa aku menyingkirkan kendalimu setelah aku mengambil alih? Karena kau tidak tahu berterima kasih. Karena kau tidak berbakti. Kau bahkan lebih buruk dari anjing yang aku pelihara. Melissa berkata dengan dingin. Tidak, itu karena aku telah menemukan sesuatu. Harvey tiba-tiba meninggikan suaranya. Kakekku pergi ke Gunung Keale ketika aku masih sangat muda. Kemudian, kami belum mendengar kabar darinya. Keluarga York mengklaim kepada publik bahwa lelaki tua itu sudah mati. Adapun orang tuaku, mereka juga pergi ke Gunung Keale ketika aku masih remaja. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Awalnya, aku pikir itu kebetulan. Tapi tunggu, aku tidak sengaja menemukannya setelah aku bertanggung jawab. Sepertinya seseorang dengan sengaja meminta mereka melakukan sesuatu yang mustahil, dan membiarkan mereka mati di sana. Nenek York, aku ingin bertanya. Ketika kau bermimpi di tengah malam sambil mengingat suami dan anakmu, pernahkah kau menyesal mendorong mereka ke jurang kematian, meski hanya sebentar? Begitu pernyataan ini keluar, itu mengejutkan. Apa? Bagaimana mungkin? Harvey, berhenti bicara omong kosong. Semua orang dari York terkejut. Setelah beberapa saat, seseorang menunjuk Harvey dan berteriak padanya. Dia, yang dulunya adalah Prince York, menuduh Nenek York membunuh kakek dan orang tuanya saat ini. Namun, tidak semua anggota York marah. Yonatan sedikit mengerutkan kening pada saat ini. Wajahnya memancarkan ekspresi aneh. Harvey memandang Quinton dan tertawa. Dia berkata, Quinton, bukankah kau selalu merasa kesal saat itu? Mengapa wanita tua ini memilihku untuk menjadi Prince York daripada kau, meskipun kau sangat baik dalam setiap aspek? Tentu saja, meskipun kau hebat dalam semua aspek, aku masih jauh lebih baik darimu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, tetapi bukan alasan utama mengapa aku dipilih. Alasan utamanya adalah karena orang tuamu belum meninggal. Kau tidak mudah dikendalikan. Kau tidak cocok menjadi boneka. Sayangnya, aku, Harvey York, juga bukan boneka. Tidak ada yang berhak menjadikanku boneka. Bab 717. Wayang. Boneka. Meskipun kata-kata Harvey York sangat tenang, itu seperti guntur yang menghantam tanah di telinga para York. Pada saat ini, Quinton York tanpa sadar melirik ke samping ke arah Nenek York. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Harvey, pada titik ini, kau bisa berhenti berdalih. Merupakan kehormatan bagimu bahwa Nenek York memilihmu saat itu, tetapi kau telah berulang kali tidak mematuhinya. Itu sebabnya kau harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Semua ini adalah tanggung jawabmu, kau tidak bisa hanya menyalahkan Nenek York. Saat ini, hal yang wajib kau lakukan saat ini adalah berlutut dan mengungkapkan penyesalan. Penyesalan. Harvey tertawa. Kenapa harus aku? Quinton York, apakah kau benar-benar bodoh, atau kau hanya berpura-pura bodoh? Jika dia benar-benar menyukaimu,
Kau seharusnya sudah menjadi Prince York sekarang dan bukan hanya pemimpin 4 terkenal York. Alasan untuk menciptakan 4 terkenal hanya karena dia takut mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dia buat seperti aku. Jadi, dia membiarkan si kembar dan wanita ini datang untuk bersaing denganmu. Semakin keras kau bertarung satu sama lain, semakin kuat posisinya dan semakin kuat kekuatannya. Apakah aku benar? Nenek York yang paling aku hormati. Harvey tersenyum, tapi matanya tanpa ekspresi. Melissa memegang tongkat berkepala naga dengan kedua tangannya. Dia menatap Harvey dengan hati-hati. Dia kemudian dengan dingin berkata setelah beberapa saat. Aku belum melihatmu selama 3 tahun. Keterampilanmu yang lain belum meningkat, tetapi lidahmu yang tajam pasti meningkat pesat. Aku terlalu malas untuk berdebat dengan anak terlantar sepertimu. Yonatan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Yonatan berdiri perlahan dan mengangguk. Nenek York, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Yonatan bertepuk tangan ringan setelah itu. Kirim mantan Prince York kita dalam perjalanan. Aku tidak ingin melihatnya masih berdiri setelah ini. Mengikuti perintah Yonatan, sekelompok penjaga York bergegas keluar dari sudut. Mereka adalah anggota elit penjaga, dan banyak dari mereka adalah tentara bayaran yang memiliki pengalaman langsung di medan perang. Ethan Hun sedikit mengernyit. Tangan kanannya perlahan menekan gagang pedang di pinggangnya. Tepat ketika kedua belah pihak akan memulai pertarungan, tetapi saat ini. Ledakan. Ada suara besar pada saat ini datang dari luar. Setelah beberapa saat, sekelompok preman berjas hitam masuk. Para penjaga York untuk sementara berhenti. Mereka semua melihat ke belakang. Yonatan melirik situasi dan kemudian tersenyum. Harvey, apakah kau lucu? Membiarkan sekelompok gangster di jalanan datang dan memberikan masalah kepada York, apakah kau masih bermimpi? Mengapa aku merasa bahwa kau lebih tidak berguna daripada yang aku kira? Apakah kehebatanmu hanya sekecil ini dalam 3 tahun terakhir? Yonatan memang memandang rendah orang-orang dari jalanan. Namun, ini juga normal. Keluarga York menjadi satu-satunya keluarga papan atas di provinsi Southlight. Mereka mapan dengan militer, pejabat, geng triad, dan orang-orang bisnis. Jika Harvey ingin mengandalkan beberapa orang dari jalanan untuk menyingkirkan York, maka itu pasti tidak masuk akal. Namun, Quinton menatap Melissa saat ini. Dia berdiri setelah mendapat lampu hijau darinya. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, Nenek York, Chief, ada yang tidak beres. Orang-orang ini bukan sembarang preman biasa. Apakah ada perbedaan? Kata Yonatan dingin. Di jalanan Bakwood, siapa yang berani menyerang York? Bahkan jika mereka adalah bawahan orang ini, akankah mereka berani melakukannya ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan bertarung melawan York? Semua orang di York tertawa. Memang, mereka tidak mengudara ketika mereka mengatakan bahwa York adalah keluarga teratas di provinsi Southlight. Bahkan lelaki tua legendaris dari jalanan itu terkait erat dengan York. Dengan adanya hubungan seperti itu, siapa di jalanan yang berani mengambil tindakan terhadap York? Bukankah mereka mencari kematian? Bab 718. Segera, sesosok muncul di antara para preman berjas hitam di bawah tatapan York. Tyson Woods. Tyson tampak jahat dan menakutkan pada saat ini. Dia dengan cepat berjalan menuju sisi Harvey York dengan hormat. Bersama Ethan Hun, keduanya melindungi Harvey dari kedua sisi, satu di kiri dan satu di kanan. Namun, dia adalah pendatang baru di jalanan Bakwood. Oleh karena itu, para anggota York saat ini sangat tidak terbiasa dengannya. Sayang sekali Wayne tidak ada di sini. Yonatan York sedikit menggertakkan giginya saat ini. Wayne York adalah yang paling akrab dengan hal-hal di jalanan. Sayangnya, dia masih koma. Namun, Quinton York maju selangkah dan menatap Tyson dengan cermat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh setelah beberapa saat. Jika aku ingat dengan benar, kau adalah pendatang baru di jalanan Bakwood, Tyson Woods kan? Tyson Woods melirik Harvey. Dia hanya menyeringai dan berkata setelah melihat bahwa Harvey tidak mengatakan apa-apa. Salamku untuk tuan muda kedua.
Aku sangat beruntung bahwa tuan muda kedua tahu tentangku. Para anggota York tertawa. Tyson ini, dia hanya antek. Tampaknya dia mungkin mengkhianati Harvey jika dia mendapat sedikit tekanan. Benar. Bagaimanapun, dia hanyalah pendatang baru di jalanan. Bagaimana dia bisa berani melawan York? Tanpa diduga, Tyson terus tersenyum dan berkata, "Nanti, aku pasti akan lebih lembut ketika aku meninju kepalamu." Dia merendahkan dirinya sendiri, tetapi kata-katanya sangat arogan. "Kau." Wajah para anggota York berubah setelah kata-kata itu diucapkan. "Lancang. Terlalu sombong. Dia hanya pendatang baru dari jalanan. Bahkan jika dia adalah bos besar di jalanan, lalu bagaimana?" Biasanya, keluarga York bisa mencekik orang-orang seperti itu sampai mati hanya dengan menjentikkan jari kelingking mereka. Pada saat ini, dia berani lancang di depan Quinton York. Dia sangat kurang ajar. Namun, meskipun wajah semua orang telah berubah, hanya ekspresi Quinton yang tidak banyak berubah. Dia memperhatikan Tyson Woods dengan baik. Dia kemudian berkata dengan kagum setelah beberapa saat. "Tidak buruk. Apakah kau berpura-pura tidak tahu atau hanya tidak takut, untuk dapat mengatakan ini di depan York, kau cukup baik. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Aku bisa membiarkanmu menjadi bawahan York selama kau berlutut dan merendahkan diri 3 kali di sini dan sekarang." Seseorang harus tahu bagaimana mengukur situasi, bahkan untuk seekor anjing, itu juga sama. Hari ini, Harvey akan berakhir di kutub. Seperti kata pepatah, cabang pohon yang busuk harus menemukan batang yang lebih sehat, kau harus memahami ini dengan sangat baik. Yonatan bertepuk tangan ringan setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Da. Banyak sosok bergegas turun dari lantai 2 venue mengikuti sinyalnya. Orang-orang itu mengenakan jas putih dan sangat berbeda dari bawahan Tyson. Ada seorang penatua dengan aura luar biasa di antara kelompok orang yang baru saja masuk ini. Penatua mengenakan setelan Mandarin, memegang 2 kenari di tangannya, dan memutarnya di telapak tangannya dengan lembut. Harvey yang sedang menyilangkan kakinya menjadi waspada saat melihat orang ini. Adapun Ethan Hunt, dia secara naluriah mengepalkan gagang pedang. Wajah Tyson sedikit berubah, dan dia kehilangan suaranya. John Gotti. Penguasa sejati jalanan Buckwood, John Gotti. Orang ini selalu tertutup. Dia sendiri telah mengendalikan lebih dari 50% kekuatan di jalanan. Dikatakan bahwa Master Caesar, Tony Jack, dan Sean Bill adalah murid-muridnya. Namun, orang ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul hari ini. Bahkan Quinton berkata dengan hormat sambil tersenyum. "Penatua John." Yonatan juga tersenyum dan berkata, "Penatua John, silahkan." John tersenyum dan tatapannya jatuh ke Melissa. Dia kemudian berkata, "Nenek York, aku tidak akan lagi berutang budi kepada York setelah ini." "Nenek York," Melissa tersenyum tipis. "Penatua John, bahkan jika tidak ada bantuan, kita masih bisa memiliki bisnis bersama. Kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kapan itu tidak menyenangkan?" John tersenyum tipis. Tatapannya menembus kerumunan dan langsung jatuh pada Harvey. "Prince York, aku yakin kau tidak mati 3 tahun lalu. Sepertinya aku benar." Bab 719. Penatua John. Harvey sedikit mengernyit. Namun, dia berdiri kali ini. "Apakah kau juga ingin campur tangan dengan urusan York? Aku tidak berani melakukan itu." "Siapa yang berani campur tangan dengan urusan keluarga York, keluarga papan atas di Southlight?" John Gotti berkata dengan acuh tak acuh. "Sayang sekali kau bukan lagi Prince York sejak 3 tahun lalu. Bergerak melawanmu juga tidak menentang keinginan senior York. Aku berutang budi kepada Penatua York saat itu. Aku harus berjuang untuk York 3 kali, dan ini adalah yang terakhir kalinya." Anggota York di tempat kejadian tertawa setelah mendengarkan kata-kata John. John Gotti, penguasa jalanan yang sebenarnya. Orang ini tentu saja merupakan sosok tingkat leluhur. Ini karena banyak aturan di jalanan yang dibuat olehnya. Dia telah menangani banyak hal rumit baik untuk pejabat maupun militer.
Bahkan ada pepatah di Southlight bahwa John Gotti adalah komandan pertama di jalanan Southlight. Benar saja, John Gotti cukup rendah hati. Ia sendiri membantah pernyataan tersebut. Namun, reputasinya masih mendahuluinya. Pada saat ini, John hanya berdiri di sana, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Dia memancarkan pengekangan yang tak terlukiskan kepada Tyson dan orang lain dari jalanan. Tuan muda kedua York, aku akan mencobanya hari ini. Aku hanya perlu menyingkirkannya kan? John mengeluarkan cerutu dan mengisapnya sebelum berbicara. Ya, kata Quinton dengan tegas. Ingin dia mati atau hidup? Terserah, selama kamu menghancurkannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Quinton tersenyum. Menurutnya, dia mendapatkan ini di tas. Kecuali jika komandan pertama dari Southlight Army datang pada saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Harvey? Bagus. John melangkah maju, menatap Harvey, dan berkata, Prince York, demi masa lalu, aku akan membiarkanmu melakukannya sendiri. Kemudian, masalah ini akan berakhir di sini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Penatua John, apakah kau yakin ingin campur tangan dengan urusan hari ini? Apakah kau tidak takut bahwa kau akan menghilang setelah hari ini? Oh, apakah itu ancaman yang aku dengar? John sama sekali tidak takut. Pada saat ini, dia bahkan merasa bersemangat. Aku tahu bahwa karena kau berani kembali ke Bakwood, kau pasti memiliki sesuatu di balik lengan bajumu. Mengapa kau tidak menunjukkannya kepadaku sekarang? Siapa yang bisa kau undang? Komandan pertama dari tentara Southlight. Komandan pertama dari Southlight. Coba aku, dan kita akan tahu. Kata Harvey mengejek. Pada saat ini, penjaga yang semula berada di pintu masuk venue tiba-tiba berlari masuk. Dia berkata setelah memberi hormat. Nenek York, Chief, ada yang tidak beres. Saya melihat Audi A6 dengan plat nomor 00001 melaju ke pintu masuk saat kita berbicara. Semua orang dari York terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Audi A6 dengan nomor plat 00001 bukanlah sesuatu yang bisa dikendarai oleh orang biasa. Di Bakwood, mobil ini mewakili orang yang spesial. Ini karena ini adalah mobil miliknya. Bahkan jika itu hanya Audi A6 biasa, di Southlight, bahkan jika mobil York bertemu di luar, mereka harus memberi jalan untuk mobil itu di jalan. Quinton adalah orang pertama yang mengerutkan kening. Dia berkata, tidak mungkin. Aku telah lama diberitahu bahwa orang ini telah pergi ke Walsing. Bagaimana dia bisa datang? Yonathan mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika itu orang ini, dia tidak bisa menjadi kartu truf Harvey. Keluarga York mungkin tidak dapat mengundangnya, apalagi seorang putra terlantar yang telah lama ditinggalkan oleh kita. Semua anggota York mengerutkan kening. Identitas orang ini terlalu istimewa. Statusnya jauh lebih tinggi daripada John Gotti, penguasa jalanan yang sebenarnya. Bahkan York, keluarga atas harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ini karena dia adalah orang pertama di provinsi Southlight. Mengapa karakter seperti itu muncul pada saat ini? Bab 720. Anggota York semua saling memandang. Tatapan semua orang jatuh pada Harvey York beberapa saat setelahnya. Dia masih bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Mungkinkah dia secara khusus mengundang orang ini ke sini? Tak lama kemudian, Audi A6 dengan plat nomor 00001 berhenti. Pengemudi dengan cepat keluar dari mobil, bergegas ke kiri belakang Audi, dan membuka pintu mobil. Dari kursi belakang, seorang pria parubaya yang bersemangat dengan setelan Mandarin melangkah keluar perlahan. Wajahnya sedikit lebih ramping dan dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, dia memancarkan semacam temperamen, siapa lagi selain aku adalah raja, saat dia mengangkat kepalanya. Komandan pertama Southlight, Sheldon Xavier. Ekspresi John Gotti tidak teratur ketika dia menggumamkan nama ini. Dia dan Sheldon Xavier, satu adalah raja para pejabat, dan yang lainnya adalah raja jalanan. Keduanya selalu memiliki pemahaman diam-diam,
yaitu mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain karena ada pepatah, dua raja tidak diizinkan dalam satu kerajaan. Meskipun mereka saling kenal, mereka belum pernah bertemu secara resmi. Tanpa diduga, keduanya bertemu di sini hari ini. Wajah semua orang dari York berubah ketika mereka mendengar nama itu dan melihat mobil itu. Bahkan nenek York yang tenang, Melissa Leo, memiliki sedikit perubahan pada ekspresi wajahnya saat ini. Beberapa anggota York bahkan sedikit gemetar. Orang pertama di Provinsi Southlight. Dia ada di sini. Pada saat ini, hanya satu pengemudi yang berjalan di sisinya. Namun, rasanya seolah-olah dia memiliki pasukan besar yang mengikutinya ketika dia berjalan seperti ini. Wajah Yonathan York, Quinton York, dan lainnya tidak menentu dan sudut mata mereka berkedut terus-menerus. Meskipun mereka yakin bahwa mereka akan membunuh Harvey hari ini, bagaimana jika Sheldon Xavier datang untuknya? Akankah keluarga York tidak berani menunjukkan rasa hormat padanya? Dia adalah orang pertama di Provinsi Southlight. Komandan pertama di Provinsi Southlight. Dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk bekerja di Walsing di masa depan. Orang seperti itu, bahkan 10 keluarga teratas negara harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, apalagi keluarga York. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan datang? Pada saat ini, banyak anggota York hampir menjadi gila. Bahkan John Gotti yang santai beberapa saat yang lalu, memiliki ekspresi yang sangat jelek saat ini. Memang, dia adalah raja jalanan. Itu juga benar bahwa orang di depannya biasanya akan memberinya rasa hormat. Namun, itu hanya sedikit. Dia tentu tidak ingin menghadapi orang di depannya. Ini karena orang ini mewakili kekuatan yang paling kuat. Dia mungkin memiliki 1001 cara untuk membuatnya dibanting di balik jeruji besi seumur hidup, kapanpun. Bahkan ketika John sudah bercat putih pada saat itu. Pada saat ini, semua orang yang hadir bingung. Mereka tidak tahu mengapa orang ini datang. Nenek York, Melissa Leo tiba-tiba melangkah maju, menghalangi jalan Sheldon. Jika York, keluarga teratas Southlight mewakili pasar bisnis. Kemudian, Nenek York bisa dikatakan sebagai Raja Pasar Bisnis Southlight. Raja Pasar Bisnis bertemu Raja Pejabat, ditambah ada Raja Jalanan di samping. Ketiga raja akhirnya bertemu satu sama lain. Penatua Sheldon. Senyum muncul di wajah keriput Melissa Leo. Penatua Sheldon ada di sini tanpa diundang. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa kamu ada di sini? Dengan begitu banyak anggota York di kerumunan, hanya Melissa, dengan identitasnya yang berani mengucapkan kata-kata itu. Sheldon menunjukkan senyum setengah dan berkata, "Cucu perempuanku mengatakan bahwa pacarnya bersama keluarga York. Aku kebetulan lewat, jadi aku datang untuk melihat." Semua orang di York saling memandang begitu komentar ini keluar. Pacar cucu perempuan Sheldon Xavier. Siapa yang cukup beruntung mendapatkan berkah ini?